Hari. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Belayar ke hulu, balik you ke hilir. Tak usah kau ragu, tapi aku terfikir. Hati pasti rindu, waktu kita nak berpisah. Bingung hati aku, tak pacak berkeluh kesah. Hujan melempar dari Kertopati, jauh di seberang tapi dekat di hati. Gadis Palembang sedang asik bersolek, hati rasa bimbang nungguin kakak balik. Jikalau kakak memegang janji kita, janganlah lupa janji hidup bersama. Ayolah kakak memegang janji kita, semoga kita tetap janji setia. Janji setia, hidup bersama sampai tua. Tetap bersama sampai maut memisahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dodolorku di Mandopai Prado. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk edisi Minggu 10 Desember 2023. Dan di Sriwijaya Malam malam hari ini kita bertemu dalam obrolan budaya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang dalam obrolan budaya kita dengan topik kita tentang pelestarian musik dan juga lagu daerah ya. Jadi untuk dodolur Pro 4 RRI Palembang yang mantau siaran kita lewat 88,4, pengen tahu siapa nih Cik Gai kira-kira yang nak diajak ngobrol malam hari ini. Aduh, tiga iko wong belaga. Wah, singgah kata ya, saya nggak pacak mengatakannya, agak sarah saya mengatakannya ya. Tiga iko wong belaga, kalau mau uji wong Palembang tuh ngato ke bahwa tidak kenal mako dak sayang mako dak cinta. Wah.
Siapa nih yang Cek Gaya? Iya, mangko kenalan nih. Anak sumber kita yang pertama ini ada Kak Cek. Wah, Kak Cek berapa? Berapa tahun Kak Cek ini? Oh, Cek itu. Ada R. Andra Kurniawan SHMH. Beliau ini adalah nyanyi laju, nyipta lagu laju, main musik juga laju. Kita panggil dulu, manggilnya Mang Ceaan. Apa Mang Cek Andra? Mang Ceaan jadi agak kedikit mic itu. Iyo, nah, ndak usah gemeter, santai be. Iya, Mang Ceaan Mang Ceaan ini adalah tadi Cek ya, merupakan penyanyi dan juga pencipta lagu, juga pemain musik. Nah, selain Mang Ceaan, ada narasumber kita yang kedua. Ini tidak kalah belagaknya. Iya. Ada Franky Hidayat AMD. Wah, ini Mang Cek Angki. Oh. Bener apa bener? Bener ke? Iya, aman salam ke yang Cek Ayah iyo. Sehat gak lo Alhamdulillah sehat. Nah, selain Angki ada juga ini. Ai Mang Jul. Iya, Mang Jul nih nama lengkapnya Nuzul. Bener ke Mang Jul panggilan akrabnya Mang Jul. Nah, kalau Cek Gaya nih Mang Jul nama lengkap Cek Gaya nih Roh Gaya. Iya, panggilannya Cek Gaya, dolongnya Roh Halus. Iya, malam hari ini kita bertemu di acara obrolan budaya dengan topik kita mengenai pelestarian musik dan juga lagu daerah. Nah, kita ke Mang Ceaan dulu, ya. Mang Ceaan. Tadi kan sudah kita awali dengan sikok lagu. Wah, ini yang nyanyikannya kebetulan yang ngomong inilah. Tapi yang nyipta ke lagunya ini ternyata Kancelamo. Iya, yang nyipta ke lagunya ini Mang Ceaan dengan lagunya judulnya Janji Hati. Nah, Cek itu agak cak mano Cek memang tahu Mang Ceaan tuh hobi nyanyi, terus juga main musik Nah, ini pacak jadi nyipta ke lagu itu mak mano ceritanya. Jadi nggak usah tegang-tegang, santai be. sebenarnya tidak sengaja juga, Cek. Tidak sengaja juga, cak mana cerita sampai tidak sengaja tuh. Tidak sengaja ketemu lagi dengan Cek Gaya. Tidak sengaja bertulisan lagu lagi. Tidak tahu tulisan lagu lagi. Ujung-ujung memang jodoh lagu itu harus Cek Gaya yang bawakannya. Oh, jadi akhirnya Cek Gaya nyanyikannya lagu itu Waktu dari pertama bikin bingung siapa nak nyanyikannya. Tahu-tahu apa kata pepatah tuh, pucuk dicinta ulang tiba. Ya, bahasanya. Tajam. Setelah berapa tahun kita tidak bertemu lah, ada 15-20 tahun. Kurang lebih. Sebelum tamat kuliah malahan Iya, bertemu lagi. Dan ternyata kita coba take suara, take vokal. Alhamdulillah sekarang sudah sampailah di studio RRI ini. Ini yang menarik dari Mang Ceaan ceritakan ini lagu-lagu daerah kan ini banyak wong tuh yang agak dengan lagu daerah itu kan agak kurang konsen di lagu daerah. Nah, sebelum ke Mang Ceaan lagi Cek nak ke Angki dulu. Iya. Mang Cek Angki. Nah, untuk Mang Cek Angki Dewe ini kan merupakan penyanyi dan juga pemain musik ya. Sudah nyipta ke lagu juga, Bu? Sementara ini belum. Belum nyipta ke lagu. Masih nyanyi ke lagu-lagu ini. Nah, kalau yang Cek tahu juga kan Angki ini juga galak nyanyi ke lagu-lagu daerah. Apa yang membuat Angki tertarik dengan lagu daerah? Yang tertarik nih jaknya apa namanya tuh? Biar nambah koleksi lagu-lagu Palembang sebenarnya. Oh, nambah koleksi. Lagu Palembang nih. Jadi ngikuti barisan supaya lagu Palembang ini lebih maju lagi ke depan. Lebih maju lagi ke depannya. Nah, ini yang lebih payah nyanyi ke lagu daerah apa lagu pop sebenarnya? Apa lagu-lagu ini? Main ke musiknya juga. Lagi daerah yang lebih punya tantangan lebih punya tantangan. Kenapa kalau lagu pop kan Cek itulah lagu pop modelnya itulah
Nah, Mang Jul. Ya, Mang Jul, sang lamun Mang Jul. Iya tenang wae. Kita ngobrol kami-kami kita koyoan ya. Nah, kita ngomong ke masalah pelestarian lagu daerah nih Mang Jul. Yang namanya seniman ini kan yang konsen dengan lagu-lagu daerah tuh tidak ada banyak emang Jul ya. Banyak wong tuh lebih fokus ke ya lagu-lagu masa kini cek itu. Nah, kalau dalam pengamatan Mang Jul dewe sebagai wong yang galak main musik ya itu Mang Jul ya. Nyingok dengan perkembangan musik lagu-lagu daerah sekarang ini cak mana Mang Jul? kalau aku jengok untuk perkembangan musik lagu-lagu daerah sekarang ini lumayan banyak juga sudah. Lumayan banyak juga. Lumayan banyak juga. Ya, untuk kenal-kenal ke atau untuk melestari ke kan? Melestari ke benar melestari ke budaya kita. Budaya timur, lagu-lagu daerah kita ini kan banyak nuansanya nuansa Melayu. Jadi kalau untuk kita Palembang ini lebih banyak ke nuansa Melayu Mang Jul ya? Lebih banyak itu. Lebih ke Melayu. Cak macam yang diciptakan oleh Mang Aan tadi ya? Nah, itu. Ah, yang model-model lagu janji-janji hati. Sudah mantapnya itu. Iya. Nah, kalau Mang Jul dewe, Mang Jul ngomong kentuk lagu daerah ini dewe. Kalau misalnya pas Mang Jul main, gitu itu banyak ada wong yang kalau nak nyanyi ke lagu daerah. Banyak juga kalau peminatnya. Peminat sekarang lagu ini, lagu daerah ya. lagu daerah ini. Untuk lagu khususnya lagu Palembang kan. Lagu Palembang, heeh. Sudah banyak sudah. Sudah banyak. Kalau Angki Ki? Kalau main keyboard, main musik, gitu lagu apa? Jangan lagu-lagu mak ini lagi baik, dari tole wong lagu ini kan. Memang harus ke depannya tuh caknya tuh ya. Memang harus di apa namanya tuh? Lebih di Ya ada support lah artinya ya. Kita juga sebagai seniman Palembang gitu ya. Pemain-pemain musik nih harusnya memang harus dulu ke lagu-lagu daerah juga. Lagu Palembang ini kan. Lagu Palembang. Musik-musik sekarang terus ya. Yo. Band terus. Dengan band terus bener. Nah, kalau Mang Caan dewe tantangannya nyipta ke lagu daerah. Kalau jisik kayak kan kalau misalnya lirik tuh cak ini janji hati nih kan. Ini cerita ke tentang apa Mang Caan? Jadi dalam menciptakan lagu nih memang ndak pacak kita dewe-dewe, perenung dewe bisa nyelesai ke dewe. Kita perlu diskusi sesama pencinta musik. Sama-sama cinta musik. Sesama senior, sama suhu. Contoh yang di sebelah kita ini. Wah. Jadi Tabe dulu suhu. Beliau di samping kita ini memang Ilmu padi dadanya Mang Caan nih. sudah dari zaman bingen. Dari zaman bingen. Baru tang ting tong dia punya panggung. Langsung dong. Tidak baca gitu. Jadi itu tempat konsultasi dari sisi mana kekurangan, dari sisi mana yang harus dikoreksi, apakah liriknya sudah tepat, tata bahasa, kemudian notasinya apakah sudah enak didengar, dan lain-lain. Terutama arrangement. Karena kata Bang Cek Jo tadi di Palembang ini kan basicnya itu Melayu. Walaupun ada dangdut Melayu atau rentak Melayu. Kita usahakan jangan keluar dari koridor itu. Kalau aku pribadi untuk menciptakan lagu Palembang, memang boleh kita beralih ke genre, dialihkan ke genre jazz dan lain. Ndak kate larangan. Tapi akhirnya kita agak sedikit keluar dari koridor yang ada. Bahwa Palembang ini cenderung ke Melayu. Jadi kita usahakan genre itu tetap Melayu atau dangdut Melayu dan semirip mungkin dengan itu. Makanya harus dikonsultasikan dengan para pecinta musik, budayawan. Karena belum tentu kita mungkin nada bisa apa namanya? Agak kepletot ya bahasanya, kadang terumpat, kadang bahasa Indonesia ya. Kadang bahasa Indonesia suruh bahasa Palembangnya agak kepletot. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Intinya itu harus dikoordinasikan dengan banyak pihak supaya itu menghasilkan hasil yang maksimal. Juga kepada si vokalis itu dewe dari sisi lidah pengucapan yang mana yang enak diucapkan. Jangan kita egois mentang-mentang kalimat bahasa Palembangnya harus kita harus memaksakan penyanyi untuk mengucapkan nota vokal yang kita maksud. Kalau memang itu bisa
diralat dengan mudah pengucapannya, karena kita harapan kita kan penyanyi lagu-lagu Palembang ini bisa dinyanyikan oleh wong-wong yang di luar Palembang. Ya, harapan kita cak itu ya. Jadi bukan hanya- cuma sekedar di bukan lokal hanya kita wong baik. Palembang baik yang banyak nyanyikan. Nah, itu bisa kita ukur. Kalau kita terlalu dalam juga menuangkan bahasa-bahasa Palembang yang susah dicerna oleh orang yang di luar Palembang, susah. Ya, seperti lagu-lagu Jawa kan bisa kita nyanyikan atau dinyanyikan seluruh orang Iya. di seluruh Indonesia, bahkan lagu Timur, lagu lain-lain. Nah, itu harapan kita sih bisa bersifat nasional, Bersifat bisa nasional. berkembang keluar. Gitu. Nah, kalau untuk penciptaan lagu Cak Janji Hati ini tadi kan kalau kita namanya ngarang lagu, itu kan butuh yang namanya imajinasi. Nah, ini kan tidak ada gampang Mang Caan. Dari kita tulisan-tulisan akhirnya ke notasi ya. Mang Joleh, itu kan tidak ada mudah Cak itu. Nah, itu kalau Mang Caan dewe apa dia menjadi kendala ketika ciptaan lagu-lagu yang Kalau kendala tuh tidak bisa diingat siko-siko, Cek, Iya. macam-macam. Hilang konsentrasi juga bisa jadi kendala. Tapi untuk jadi pengalaman bahwa hilang flash disk juga termasuk lah kendala ya. Hilang flash disknya masuk yang kendala. jadi dalam penulisan atau penciptaan sebuah lagu itu biasanya butuh momen-momen tertentu, butuh inspirasi tertentu, sehingga apa yang diceritakan di dalam syair lagu itu menceritakan tentang suatu kejadian atau tema. Nah, kalau tema mungkin aku tidak pula konsultasi dengan Mang Cek Jul nih. Tapi kalau soal aransemen beliau lah yang tepat dulu kita. Nah, balik lagi ke Janji Hati. Itu kira-kira nyerita ke uang Palembang yang berusaha untuk merantau keluar. Nah, kemudian dia ini ada ikatan janjilah dengan pujaan hati dia. Sehingga mereka itu berkomitmen walaupun sudah sukses di luar Palembang akan tetap kembali lagi ke Palembang. Itu Artinya kira-kira, masih tetap Cek. ingat dengan janji tadi ya, Ingat. Dak ya. Dari sisi mungkin dari sisi asmara ingat sama pasangannya tadi, Dari sisi budaya dia akan selalu ingat tanah airnya bahwa dia harus kembali lagi ke Palembang. Ke Palembang. Nah, tadi kan Mang Cean ngatakan bahwa Mang Jul ini termasuk ini suhunya kita ya, yang banyak mungkin Mang Cean belajar ya itu ya. Nah, Mang Jul dewek tentunya dalam ngajarilah ya itu ya untuk Mang Cean untuk bisa akhirnya ngarasemen lagu. Ini kesulitan dari ngarasemen lagu itu apa nih Mang Jul kira-kira? Kalau untuk aransemen musik. Ya pertama kita tengok temanya dulu kan, tema atau lagunya mak mano, apa lagu nuansanya percintaan, apa nuansanya keluarga, apa nuansanya, banyak nuansanya tema lagu itu. Jadi kita buat ini kalau untuk misalnya untuk pada wong tua kan kita lebih ke melo, ke lebih slow. Ya. Jadi itu bukannya ini Itu kan bukan tapi termasuk untuk ngatur slow, ngatur ketukan itu kan tidak gampang Mang Jole. Iya, kita milenian. Ya, karena musik Melayu ini kan susah-susah mudah. Susah-susah mudah itu banyak. Mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah Apalagi gampang, sudah susah-susah gampang gitu ya. Sudah masuk pas waktu nyanyi kan banyak grenek cengkok-cengkoknya tuh. Apa itu grenek? Nanti dulu saya cari dulu kamusnya. Kayaknya saya belum ada kamusnya grenek itu ya. Istilah kami kalau galak main musik kan ada greneknya. Oh, cengkok. Kalau di musik Melayu. Namun mah itu ngengek lah. Iya. boleh. Oh jadi itu ya, jadi artinya adu grenek-greneknya yang harus itu harus dikeno ya. Jadi untuk penyanyinya Dewi juga saya itu. Nah kita balik lagi ke Angki. Angki ini sebagai salah seorang penyanyi dan juga pemain musik. Nah Angki juga ditunjuk oleh Mang Ciaan untuk bisa nyanyi ke salah satu lagu Dio, judulnya Ibu. Nah tapi bukan cuma ibu, banyak sebenarnya. Cuma kaget, ini bakal disimpan dulu ya. Bakal jadi kejutan-kejutan selanjutnya. Nah, Angki, waktu nyanyi ke lagu yang diciptakan oleh Mang Ciaan, itu perasaan Angki dewek camal, terusus lagu ibu. Apalagi lagu ibu, Cek. Sebenarnya ya. Agak magak dikit, itu agak suaranya agak di mana, Mang? Ya kalau kita nyanyi lagu ibu, pastilah langsung
pikir Iya. kalau dulu waktu nyiptakannya dulu ibu masih ado sebenarnya. Oke, jadi artinya berdasarkan juga dengan kisahnya atau juga ya. Setelah ibu nggak ada, tambah lagi apa namanya lebih resep. lebih resep. Lebih resep. Kalau kemarin tuh belum belum apa-apa kan. Ya ibu sudah ada ado, tambah resep lagi. Penuh perasaan kayak itu. Jadi artinya lagu Ibu itu diciptakan oleh Mang Ciaan tuh sebelum ibu ini ya. Sebelum ibu sudah meninggal lah. Jadi artinya Mang Ciaan cerita lagu Ibu itu tentang ibu. Tentang ibu. Lagu Ibu ini memang kucipta pada saat dapat inspirasi. Kita sudah sedewasa ini sampai di titik ini. Tapi kita kadang-kadang secara umum banyak uang yang lupa dengan jasa-jasa orang tua, khususnya seorang ibu. Ini kan Wonder Woman seluruh. Terima kasih. Iya, Wonder Woman. Yang di sana melok nyanyi juga deh. Segala dia gawe kan, nggak pernah ngeluh, sehingga pokoknya dia berprinsip anaknya harus maju, sekolah harus maju, mak mano caranya sehat. Dia tidak peduli bahwa sebenarnya banyak yang dia keluhkan di dalam hari-hari, capek dan lain-lain. Nah, itu yang jarang kita sadari, sehingga pada saat itu aku punya inspirasi untuk Cak Mano nak ngajak para pendengar atau yang mendengarkan lagu ini terbawa ke dalam cintonya ibu kepada anaknya atau cinta anak kepada ibunya. Kira-kira itu, Cak. Nah, tapi kan kadang bukan apa ya, untuk bisa membuat seorang penyanyi gitu kan. Kalau kata wong tuh kalau misalnya kita penyanyi, Cak nyanyi ke lagu apa gitu kan, kita bawain dengan perasaan gitu ya. Kata wong itu jadi doa. Contohnya Cak Ayu Ting Ting nyanyi lagu Alamat Palsu, kejadian rupanya. Jadi doa kan, terus Desi Ratnasari lagi lagu Tenda Biru, kejadian nantinya kan. Nah, katong itu jadi doa. Tapi untuk bisa tentunya kita ketika kita nyanyi dengan menggunakan jiwa dan juga perasaan, artinya kita bisa meresapi lagu itu, yang berarti kita tuh harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh si pencipta lagu itu. Iya, betul ya? Iya. Jadi kita tuh memang harus meresapi aja itu. Ya, meresapi ya. Macam-macam ibu itu Cak Mano, artinya membayangkan itu seperti itu kondisinya. Sosok ibu itu seperti apa? Jadi kalau boleh nambah ke Cek, di dalam boleh nambah ke berapa? Dalam sikok lagu dengan lagu lain terhadap lagu yang cepat atau lagu yang pelan, memang yang paling nomor satu itu adalah penghayatan. Dan karakter masing-masing penyanyi itu beda-beda sebenarnya. Ada wong nggak cocok nyanyi lagu pelan, ada wong nggak cocok nyanyi lagu cepat. Ada wong yang memang bisa nyanyi lagu-lagu tertentu, suruh nyanyi lagu lain nggak bisa. Nggak baca. Nah, kembali lagi lagu Ibu ini memang harus penghayatan dan memang membayangkan Cak Mano ada muka ibu di depan kita kan. Kembali lagi seperti lagu Cek Gaya tadi, lagu Janji Hati. Jadi kita sambil nyanyi itu harus berekspresi bahwa kita ini ditinggal oleh pasangan kita yang harus berjuang keluar Palembang, dan kita berharap dia kembali untuk kita dan kembali untuk Palembang. Kira-kira seperti itulah, Cak. Jadi tidak bisa dinyanyikan, ini pengen dinyanyikan lagu sebenarnya. Tapi artinya bukan seluruh lagu yang diciptakan itu berdasarkan dari pengalaman, bukan? Enggak ya. Kadang-kadang inspirasi itu datang dari Cek, lagi berendung-rendung sambil ngopi, ngudut hari hujan datang. Iya. Mulai kita diskusi dengan suhu kita, mak ini kan. Jadi pas ngumpulin artinya ngumpul membahas tentang itu ya. Dalam mengemas satu lagu itu tidak bisa langsung jadi, Cek. Kadang-kadang hari ini cuma dapat intro potong. Besok lagi dapat bagian bar kedua, bar perisian rapnya. Baru kaget kalau lagi sepi-sepi nulis lirik dikit, konsultasi dengan suhu ini, apa dengan penyanyinya lemah dah ini ngucapkannya, kira-kira Cak itu Cak. Berarti ini 3 serangkai ini. Iya, 3 serangkai. 3 serangkai ini yang ada di sini. Jadi artinya saling berkoordinasi ya Mang Cian.
Oke, kayaknya kita bakal lanjut ke lagi. Kita bakal dengar ke dulu lagu ciptaan dari Mang Ciaan, ya. Ini yang dinyanyikan oleh Angki dengan lagunya Ibu. Senja di Ampera, biduk berlayar menuju dermaga, terkenang masa lalu waktu kecil di pangkuan ibu. Hati selalu rindu, selalu terkenang kasihmu ibu. Hangat masih terasa kasih sayang tidak terkira. Kau telah mengandungku, kau telah melahirkanku, kau pun telah besarkanku. Tak pedulikan pelukmu, oh, tiada daya diriku membalas semua kasihmu, membalas semua sayangmu. Tulusnya hatimu ibu. Senja di Ampera, biduk berlayar menuju dermaga, terkenang masa dulu waktu kecil di pangkuan ibu. Hati selalu rindu, selalu terkenang kasihmu ibu. Hangat masih terasa kasih sayang tidak terkira. Kau telah mengandungku,
membalas semua kasihmu, membalas semua sayangmu, tulusnya hatimu ibu, membalas semua sayangmu, tulusnya hatimu ibu. Iya, Pak ya dulur kita berlanjut lagi. Kita masih di Sriwijaya Malam dalam obrolan budaya tentang pelestarian musik dan juga lagu daerah. Salah sih kok lagu ciptaan Bang Aan, ya Bang Si Aan tadi ya. Lagu yang kedua adalah yang dinyanyikan oleh Angki dengan Ibu. Ini mawak kita anyut. Gaso-gaso cak mano wah itu gaso pecak banyak duso dengan rumah aslinya. Iya, tapi kadang kita tuh apalagi kasar ngomong misalnya kalau wong tua ndak katik lagi baru benar-benar nian apa teraso cak itu kan bahwa luar biasanya seorang ibu, luar biasanya yang namanya wong tua kita yang sudah buat kita jadi cak ini kan. Nah, balik lagi, ini cek enak ke Mang. Kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan malam hari ini ke Mang Jul dulu lagi nih, Mang Jul. Kalau kita ngomong ke masalah pelestarian lagu daerah, ini pelestarian lagu daerah ini kan Mang Jul bukan cuma tugas dari mungkin seniman-seniman dewe, ini adalah tugas kita bersama, tugas juga dari pemerintah juga. Karena kadang tuh kita nih baru sadar ketika kaget apa yang menjadi kesenian kita, apa yang menjadi budaya kita diakui oleh wong, baru kita nak berkuar-kuar. Ya dak Mang Jul ya. Nah, untuk pelestarian ini dewe kalau menurut Mang Jul dewe ini untuk pemerintah ini cak mano kalau menurut Mang Jul terhadap mungkin seniman daerah. Kalau untuk dari pemerintah imbauan kami sebagai seniman ini kalau pajak diadok lah Diadok ke lomba untuk lagu-lagu daerah, cipta lagu daerah, penciptaan lagu daerah. supaya berkembang kan, berkembang terus lagu-lagu daerah kita ini dan dicintai oleh generasi muda. Nah, dicintai oleh generasi muda. Nah, ini yang kita jadi pertanyaan kita nih ini lagi kan kayak yang namanya generasi muda ini seneng langan K-pop ya TikTok. Yang TikTokan ya. Nah, tapi dengan lagu-lagu daerah kadang mereka dia tidak kenal dengan lagu daerah yang ada di kita nih di Nusantara, apalagi di Sumatera Selatan dewe. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat miris nih Mang Jul. Kalau Mang Jul dewe misalnya ngingetkan anak-anak cak mana kira-kira Mang Jul untuk bisa dia tertarik dengan yang namanya kesenian ataupun juga lagu-lagu daerah. Ya, kalau untuk mengenal ke lagu daerah tuh ke generasi muda tuh jangan langsung kalau hemat aku, pikir aku. Jadi jangan langsung tumpak kita- berdegup. Iya, jangan tumpak langsung ke Pokoknya aku tahu iya, ya. buat acara apa dulu kan sebelum itu baru pentas lagu-lagu daerah itu, Lagu-lagu daerah. mano untuk mengemasnya ya itu ada bagian yang lainnya Ada bagian lainnya, jadi artinya harus ada koordinasi juga dengan bagian lain gitu ya. supaya tapi intinya lagu-lagu daerah tadi dalam acara itu. Perlu ada yang namanya muatan lokal untuk tentang lagu penciptaan lagu-lagu daerah cak ini, Mang Jul, ataupun juga biar meningkatkan kecintaan daripada generasi muda ini terhadap lagu-lagu daerah terus juga kebudayaan Nusantara. Iya, bukan yang lagi sangat perlu. Sangat Bukan perlu ya kalau lagi, pacak ya. Iya, dan harus pacak. Harus Ya, pacak. Iya. Kalau Angki dewek Ki, kalau menurut Angki kira-kira ini kan Angki punya, iya punya pasukan-pasukan juga yang diharapkan Angki kan kalau pacak ya jangan bukan cuma sekadar Angki dewe ya habis di Angki untuk bisa jadi apa misalnya nyanyi kemudian juga sebagai pemain musik sebagai seniman itu kan yang concern juga terhadap lagu-lagu daerah. Nah ini kalau Angki dewe mungkin ke anak-anak cak mana itu cara ininya biar tertarik ya cak itu ya. Ini apa namanya di anak juga dikasih juga lagu diajari juga. Nah, untuk
itu kan. Ini Bella sudah ada sebenarnya. Sudah ada bakat dia jadi Sudah ada nogon bakat. lagi ubahnya. Nah, dia nurun dari ubahnya, Nah, dari sudah ubahnya. ada sebenarnya simpenan lagu tuh. Oh sudah ada Belum simpenan. dikeluarkan, Oh belum dikeluarkan, kaget dikeluarkan. Diajari Mas lah, ya. diajari juga. Nah Masih kalau tetap diajari. tetap di ini kayak artinya di anak-anak tuh artinya jangan sampai Harus dia dikenal ke. harus dikenal Ya, ke. harus Benar, dikenal. penting. Oke, kita ke Mangaan dewe deh. Nah, Mangaan kalau misalnya Mang Cian, kalau misalnya kita ngomong ke tadi pelestarian lagu-lagu daerah, kemudian juga seni-seni budaya yang ada di Nusantara, terus khususnya di Sumatera Selatan nih dewe. Kan kita miris nih, kalau ketika generasi-generasi muda kita, budak-budak muda nih lebih cintola dengan budaya asing daripada budaya kita dewe. Lebih cintola lagu-lagu asing daripada lagu-lagu kita dewe. Ini pandangan Mangaan cak mana? Kalau aku berpikiran lembaga yang paling dekat menyentuh anak-anak kita ini adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Sekolah, SD, SMP, SMA. Nah, dari lembaga itulah kita mulai bisa menelusuri, memperkenalkan budaya ini melalui pelajaran. Kemudian dari segi ekstrakurikuler, seperti kemarin itu di SMA 13 Ekskul ya? ekskul ada pagelaran seni budaya. Kemudian ini yang baru aku perhatikan baru hari ini masih acara dari SMK Sumsel. Dia melakukan pagelaran teater. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mang Zul tadi bahwa untuk anak-anak ini tidak bisa langsung, harus dikemas menjadi Sesuatu yang satu menarik. yang menarik dan bisa dicampur dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi aku berpikir bahwa misalnya diselipkan lagu-lagu daerah itu di dalam momen-momen tertentu, seperti yang di SMK Sumsel nih hari ini melakukan teater, walaupun teater itu belum menceritakan tentang budaya Palembang, dia judulnya Aladin kalau nggak salah. Nah besok itu bisa dikemas bahwa apa yang dipertontonkan di teater itu adalah cerita-cerita daerah, cerita-cerita daerah tentang Pulau Kemarau, misalnya, atau si Pait Lidah dan lain-lain. Nah di sela-sela cerita itu kakek disetting bahwa diselipkan lagu-lagu Palembang, sehingga anak-anak yang menonton tadi tidak secara langsung terjun Akhirnya- langsung lagu daerah, tapi dia sebenarnya sudah disusupi oleh lagu daerah, diselipkan di acara-acara itu. Kalau langsung disodori, nah ini kaset kau dengeri sampai habis, tinggalkan galak lagi yang nonton K-pop lagi. Nah macam itu cek. Kemudian pagelaran seni budaya di daerah, di sekolah-sekolah, itu boleh lah. Nah, seperti RRI kemarin juga kan kalau tidak salah melaksanakan lomba cipta lagu daerah dan Semen. itu memang bagus sekali untuk potensi-potensi bakat-bakat anak-anak muda yang sebenarnya punya potensi tapi bingung nak disalur ke kemana. Nah, mudah-mudahan dari acara yang digelar RRI ini bisa menghasilkan bibit-bibit yang baik dalam mengembangkan musik lagu-lagu daerah ini. Nah itulah juga ini kan juga mungkin peran kami juga dari RRI ya sebagai lembaga penyiaran publik. Itu makanya adanya program 4 yang memang fokus konsen kepada lagu-lagu daerah. Makanya di Pro 4 ini yang diputar lagu daerah, terus juga ngobrolnya juga pakai bahasa daerah masing-masing bahasa ibu. Sudah gitu tuh ya. ini masukan cek. Ini untuk ini juga sih untuk konsep acara di RRI Pro 4. Kalau kita di sekolah itu kan dalam pelajaran bahasa Inggris itu kan sering lomba storytelling tentang apa misalnya Takuban Perahu. Kenapa tidak dikemas di RRI ini lomba storytelling, tapi lomba apa ya, dongeng kali ya, bukan storytelling, menceritakan tentang kisah-kisah tentang di daerah orang ini. Macam mana bisa dia menceritakan tentang Pulau Kemarau, Cak Manu ini bisa menciptakan tentang Ampera atau Sungai Musi, bisa menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya, dengan dikemas sebagai lomba, sehingga anak-anak juga kan mungkin bakat-bakat terpendam ini kan macam-macam, bukan hanya penyanyi, mungkin dia seorang budayawan bakal jadi calon budayawan, bisa menceritakan budaya atau cerita-cerita daerah Palembang melalui acara-acara itu. Nah tapi kita di RRI juga Mang Siaan ada acara cerita untuk adik. Jadi cerita untuk adik itu memang anak-anak yang mulai dari SD
itu sudah sudah bisa bergabung dan mereka yang bercerita gitu. Dan ini sudah sampai eventnya sudah sampai nasional gitu. Jadi kita juga ngadu ke lomba yang kata Mang Ciaan, tapi belum kepada konsep yang tentang cerita-cerita daerah, tetapi lebih kepada cerita misalnya sesuai dengan tema nih Hari Pahlawan misalnya. Nah cerita-cerita yang anak-anak bawakan itu yang mereka ciptakan adalah cerita-cerita tentang kepahlawanan sesuai dengan misalnya Hari Ibu, maka yang berkaitan dengan ibu seperti itu. Mungkin bisa di inovasi, konsepnya diinovasi menjadi cerita daerah. Itu Cek. Ya. Salah satu. Kalau misalnya ngomong ke masalah tentunya ini kan keprihatinan kita bersama ketika generasi-generasi penerus ini kayaknya lebih cintalah dengan budaya asing ketimbang dengan budaya kita. Kayaknya cintalah dengan lagu-lagu asing ya, Mang Jole, daripada lagu-lagu yang ada di kita. Kira-kira sebenarnya apa sih yang salah nih Mang Ciaan? Sampai akhirnya mereka lebih cintalah kepada budaya-budaya luar daripada budaya kita. Gimana ya Mang Jul? Coba kita dengar. Kira-kira Mang Jul dulu. Pengamat musik nih. Pengamat musik. Kalau Apa yang Mang jadi Jul kendala? menurut kendalanya apa lah kira-kira yang buat itu akhirnya terjadi cek itu? Ini kan jadi sesuatu yang miris ya untuk kita kan, Kalau gitu kan? menurut aku itulah segi dari negatifnya medsos kan. Media sosial. Media Oke. sosial. Kalau lagu-lagu daerah kan jarang ini hari dengar. Paling-paling kita memang dari RRI paling-paling kadang denger di radionya. Jadi Kalau artinya tempat-tempat lain, kemajuan zaman itu juga berkaitan itu kali. Ya pacaknya dari situ. Jadi wong lebih cinta ini Dengan ke budaya luar. Sebenarnya kalau kita mengenal ke lebih dini untuk generasi muda, itulah salah satu untuk mengcover dunia luar itu. Oke. Ini. Jadi artinya dari awal tuh dari kita awal, juga ini iya, dari kita. kepedulian kita sama-sama ya. Dan tidak pacak dari misalnya dari sekolah, dari RRI, dari pemerintah juga tidak pacak. Dari seniman itu juga harus Harus sama-sama juga bergerak ya. ya. Oke, kalau ini yang kita dewek Ki, kira-kira ini apalah kira-kira penyebabnya Ki sampai mereka lebih cintalah dengan budaya asing ketimbang budaya kita dewek, jadi lagu-lagu kita dewek gitu. Jadi Mang Jol tadi, medsos tadi itulah yang buat uang nyingok tiap hari itu. Iya, biji mata terjegel sehingga nyengok ape teguh saya. Jadi yang ditonton tuh ya itulah tadi. Kebanyakan dari luar itu aja. Jadi itu yang mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Kalah di kita. Oke, kalau Mang Ciaan. Kalau aku berbicara medsos kan itu tidak bisa kita hindari lagi. Iya. Zaman sekarang ini Kemajuan pasti ya? Kemajuan kalau kita tidak Mengikuti kemajuan. melalui medsos kita yang tinggal. Tapi kita sebagai budayawan atau pencinta musik daerah ini harus berpikir positif, harus cari langkah-langkah lain. Kalau medsos ini kan namanya dunia maya. Kita kalau berbicara dunia maya, orang ahli IT pasti lebih ahli. Kita harus mengedepankan dunia nyata sekarang. Dunia nyata di dalam permusikan daerah ini kan biasanya yang paling dekat itu adalah pertama festival-festival atau yang di dalam keseharian kemasyarakatan itu acara wedding sekarang. Kalau kami sebagai pencinta musik daerah ini harusnya kalau dibikin persentase penyajian lagu barat dan lagu daerah. Kalau bisa kita agak bukan tidak menyenangi lagu barat. Tapi kita bikin persentase misalnya lagu daerah dan lagu Indonesia itu 70%, kemudian lagu barat 30%. Untuk mengingatkan kepada para hadirin itu bahwa kita ini hidup ini di tanah Sriwijaya, tanah Palembang. Jangan kita barulah mentang-mentang acara modern, melupakan kalau mendengarkan lagu daerah tuh kelihatannya agak Pecah mamana aja. Pecah ketinggalan zaman. Iya. Dan semestinya itu tergantung juga MC-nya yang bisa menghangatkan suasana melalui tatah titihnya itu. Tatah titih ya. Tatah titih. Jangan giliran diputar ke lagu Palembang pecah uang ketinggalan zaman. Itu kan lagu kebanggaan kita. Gitu. Benar. Oke, lama itu. Akok lama itu. Nah, ini kita lah sudah nampi di ujung acara. Nah, ceknya pengen tahu dari Mang Ciaan dewe. Ini kan sudah kolaborasi bertiga. Bempat sekarang kita. Bempat. Koyoan kita. Kita lah pernah sepanggung bempat kan. Jadi kira-kira bocorannya ada lagi tidak selain dari dua lagu ini yang sudah dipersiapkan? Kalau lagu itu
mungkin lebih dari 2 lagu Cek yang akan kita Karena ini yang baru persiapkan. masuk kan duo kan ya? Iya, Di ini tapi kayak. karena keterbatasan waktu, tempat, dan memang kesibukan masing-masing. Cek Franky sibuk di gaweannya, Mang Zul ini sibuk juga di gaweannya. Jadi kita tuh berkumpul tuh kadang-kadang seminggu cuma sekali, kadang 2 minggu sekali. Cuma nak bahas kok lagu. Bahas kok lagu. Belum lagi nak nunggu Cek Gaya, nunggu Lebo dulu. Iya, nunggu lembong dulu. Kami melok. Sehingga kita nak kalau nak berkumpul, tanya Cek Gaya hari apa Lebo. Nah, Ingat jadwal. jadwal. Melok aja Nanti ya. giliran kita bertiga libur, Bang Franky konser. Nah, susah gitu. Jadi tidak temu-temu Iya, udah ketemu. Nah, jadi kira-kira lah sudah ada gambaran lagu lain selain dari Kita ini. persiapkan kakek nyusul ya. Yang Nyusul, ya. penting kita pelan-pelan. Pokoknya ada waktu luang kita luangkan untuk Ada Pulau Kemarau merampungkan. katanya. Iya, belum. Padahal lah musim hujan masih kemarau terus. Pulau Kemarau. Karena mengemas lagu itu kembali lagi, Cek, harus dibuat dengan aransemennya bagus. Jadi aku harus konsultasi dengan Mang Zul dulu. Ini masuk dah ketukannya dari dia rap pertama, rap kedua dan seterusnya itu. Aku udah terlalu paham nih, memang suhu nih lah harus Iya. selesai gitu. Tabe suhu. Oke lah, kita sudah ada hampir di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang mungkin menjadi pesan dan juga harapan Angki dulu? Apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Angki ini terhadap tentunya pelestarian budaya, musik, dan lagu-lagu daerah yang ada di Sumatera Selatan ini? Paling untuk kedepannya minta diadakan lah Ya. festival Cak Uji Mangunjul. Kalau zaman kami dulu tuh banyak festival-festival band, musik itu. Minta kedepannya dari pemerintah minta ini juga lah, minta support lah untuk diadu ke event-event yang sifat untuk lagu-lagu daerah ini dimaju ke kayak itu aja. Oke, langsung Mang Jul, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya? Kalau harapan aku ke depan Cek Gaya, nak mano seniman-seniman Palembang ini kan ini setuju apa tidak untuk lagu-lagu daerah ini kita kemas dengan irama-irama yang baru supaya lebih pacak cepat diterima oleh ini kan. Saya dengan irama Latin, irama samba, caca, bosas. Wah, Nah, itu. mantep Mang Jul, Jadi- suju-suju sepokat itu. Jadi ini, jadi supaya Genrenya. waktu ini jangan Melayu terus kan, Melayu ini mungkin mudah jemu, mungkin mudah apa, konsep ini lah tawar juga dengan Mang Ciaan gitu kan ya. Setuju apa tidak, masuk apa kena beda itu cuman itu Cek Gaya. Oke, nah Mang Ciaan dewek sebagai closing statement ya. Memang pendapat dari Mang Zul nih, ya mau tidak mau kita nih harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kalau kita tetap pada model zaman dulu, ya kadang-kadang budak muda lesu, nak dengarkannya lesu. Tapi kalau dengan genre baru, tapi tanpa mengurangi nilai, Nilai dari nah nilai lagu itu dewe, ya mungkin bisa disenangi atau mulai dinyanyikan dengan anak-anak muda. Nah harapan kami dengan anak-anak muda sekarang ini tetaplah sadar bahwa kita nih hidup dan dilahirkan di tanah Sriwijaya. Jangan pernah melupakan air Sungai Musi. Nah, Oke. sedangkan wong di luar Palembang ngomong kalau wong luar dinas atau tugas atau tinggal di Palembang balik keluar pasti balik lagi kalau lati minum banyu musi. Iya. Akal. Contohnya aku. Lah ngumpul kemana-mana balik juga dari ke Palembang. Baiklah kalau Mbak itu Mang Ciaan, terus juga Mang Jul, terus juga Mang Hangki ya. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Perempat RRI Palembang malam hari ini dalam obrolan budaya kita di Sriwijaya Malam dengan topik tentunya pelestarian musik dan juga lagu daerah. Kita berharap ya semoga baik dengan obrolan kita ini didengar oleh pihak-pihak yang memang ini ya untuk sama-sama kita bergandengan tangan karena ini tugas kita bersama dalam pelestarian lagu-lagu daerah, pelestarian budaya Sumatera Selatan ini agar kalau pacak bukan cuma sekedar nasional tapi go internasional ya. Sampai kalau pacak wong asing pun wah nyanyi ke lagu Palembang cak mano rasanya ya
dah. Baiklah kalau cak itu tidak terasa akhirnya waktu jua yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.